lihat kiri dan kanan, banyak sampah yang berserakan. Apa yang harus kulakukan? Mari kita bersihkan. Mari kita bersihkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Kak Lena dari Universitas Selamat Riyadi Surakarta. Nah, bicara soal sampah nih, kakak jadi teringat sebuah cerita yang berjudul Sebungkus Sampah Menjadi Berkah. Masya Allah, kira-kira ceritanya seperti apa ya teman-teman ya? Pasti teman-teman penasaran nih. Nah, tapi tunggu deh, sebelum itu kakak mau mengajak teman-teman untuk membereskan sampah-sampah yang ada di sekeliling kakak nih. Banyak sampah-sampah yang berserakan. Mari kita masukkan ke dalam kotak sampah sesuai jenisnya. Di sini ada sampah kulit pisang. Lalu kita masukkan ke kotak sampah berwarna hijau untuk sampah organik. Lalu di sini ada sampah botol plastik. Kita masukkan ke kotak sampah berwarna kuning untuk jenis sampah anorganik. Dan yang terakhir di sini ada kotak sampah. Apa ini teman-teman? Ya, betul. Lalu kita masukkan ke kotak sampah berwarna merah untuk sampah jenis residu atau untuk jenis sampah yang berbahaya dan beracun. Oke deh, udah siap teman-teman untuk menyimak ceritanya? Tonton sampai selesai ya. Pagi itu, Tina sedang asyik sekali bermain Lego di ruang bermainnya. Tiba-tiba terdengar suara ibu memanggilnya dari dapur. Tina, bisa kemari sebentar? Tolong bantu ibu untuk membuang sampah di halaman depan rumah ya. Lalu Tina menjawab, "Baik, Bu." Tina pun berjalan bergegas menghampiri ibu yang ada di dapur. Kemudian ibu menyahut, "Nah, ini sampahnya sudah ibu siapkan. Tolong Tina masukkan ke tempat sampah sesuai tulisan yang ada di kantong plastik ini ya." Tina pun membaca di dalam hati tulisan yang ada di masing-masing kantong plastik tersebut. Anorganik, organik, dan residu. Melihat wajah Tina yang kebingungan, ibu pun bertanya pada Tina, "Tina, kamu kenapa?" "Oh ibu, kenapa sampahnya harus dipisah-pisah seperti ini? Kan jadi ribet, Bu." Tina pun menggerutu, menunjukkan rasa kesal di wajahnya. Kemudian, apa yang ibu lakukan? Ibu hanya tersenyum. Eits, Tina ingin tahu jawabannya kenapa. Ibu kok malah ketawa sih? Tina pun makin kesal dan meletakkan kembali kantong-kantong plastik yang sudah ia genggam di atas lantai. Oh, ternyata itu yang membuat wajah Tina jadi terlihat masam ya. Nah, Tina ingin tahu kan jawabannya kenapa? Bu, aku kesal. Kenapa sih sampahnya tidak langsung dijadikan satu saja? Kan lebih mudah membuangnya. Oke, Tina. Nah, sekarang tepat sekali. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Sekarang Tina temani ibu untuk ke halaman depan membuang kantong-kantong plastik ini ke tempat sampah ya. Nanti kamu akan tahu jawabannya. Kata Tina mengangguk. Nah, kemudian Tina dan ibu bergegas jalan menuju halaman rumah untuk membuang sampah sesuai kotak sampah dan jenis sampahnya. Oke, terima kasih anak hebat. Setelah membuang sampah, sekarang kita duduk dulu ya di halaman rumah. Tina mengelak ajakan ibu. Ibu, aku kan ingin bermain Lego lagi. Kita duduk sebentar di sini ya sayang, sambil menikmati vitamin D dari sinar matahari yang sudah Allah berikan untuk kita, agar badan kita jadi sehat dan kuat. Baik, Bu. Tina pun mengangguk, kemudian duduk di sebelah ibu.
Dan tidak lama datanglah seorang nenek bungkuk parubaya berbaju compang-camping sambil membawa karung besar di punggungnya. Lalu nenek itu menghampiri tiap-tiap kotak sampah yang ia temui. Melihat kejadian itu, Tina pun terheran-heran lalu bertanya pada ibu. Ibu, siapa nenek itu? Mengapa dia mengorak-ngarik kotak sampah itu, ibu? Nah, sekarang kamu temui jawabannya. Coba sekarang kamu amati. Apa yang nenek itu ambil dari kotak sampah, Tina? Loh, mengapa nenek itu hanya mengambil dari kotak sampah yang berwarna kuning? Kotak sampah itu kan kotak sampah anorganik, Bu. Iya, sayang. Begini, ibu jelaskan ya. Jadi, nenek itu seorang pemulung. Ia mencari uang dari mengumpulkan sampah-sampah plastik seperti botol, kaleng, kardus, kertas, ataupun yang lainnya yang bisa didaur ulang. Kemudian ia jual lagi. Hah? Bagaimana bisa, Bu? Bagaimana bisa mendapatkan uang hanya dari mencari sampah? Oh, tentu saja bisa. Nenek itu menjual sampah yang ia kumpulkan ke pengepul sampah. Kemudian nenek mendapatkan uang deh. Nah, tahukah Tina, sampah anorganik yang bisa diolah itu akan dikumpulkan dan diolah kembali oleh pabrik yang bertugas untuk mendaur ulang sampah agar sampah-sampah plastik itu bisa digunakan lagi. Oh, jadi begitu ya, Bu ya? Nah, itulah mengapa penting sekali kita untuk memisahkan sampah-sampah sesuai jenisnya. Selain memudahkan petugas sampah untuk memilah sampah, tentunya kita juga membantu pekerjaan si ibu atau nenek pemulung sampah itu untuk mendapatkan rupiah. Wah, baik, Bu. Maafkan Tina ya, Bu ya. Tadi Tina sempat kesal karena banyak sekali kantong sampah yang harus Tina bawa. Tidak mengapa, anak cantik. Karena hari ini Tina sudah hebat dan berhasil menjadi anak baik, ibu tetap bangga kepada Tina. Terima kasih ya, Bu ya. Besok lagi Tina ingin membantu ibu untuk memisahkan sampah-sampah itu. Tentunya dengan kita membantu orang lain, kita pasti akan dapat pahala ya, Bu ya. Jadi pahala kita akan banyak sekali karena kita sudah membantu dan memudahkan pekerjaan nenek tadi. Alhamdulillah, siapa sangka dari sebungkus sampah menjadi berkah. Iya ya, Bu, tentunya pahala kita pasti banyak sekali ya, Bu. Wah, Tina pun kegirangan teman-teman mendengar. Wah, ternyata dari sampah saja kita bisa mendapatkan pahala. Wah, Masya Allah. Jadi pahala kita banyak sekali ya, Bu ya. Dia terus berkali berulang-ulang mengulang perkataan, kita akan dapat pahala yang banyak. Wah. Yuhu teman-teman, ceritanya udah selesai nih. Kalau gitu kakak izin pamit ya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. See you later tomorrow. See you later tomorrow. Bye-bye.